Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 11a. Azan Brahm, bukan siapa-siapa. Seni memadamkan keakuan. Kita semua ingin hidup berjalan lancar. Akan tetapi, segala sesuatu jarang berjalan sesuai yang diharapkan. Entah sekedar tabrakan di jalan ataupun krisis betulan. Kita hidup dalam sebuah dunia yang berisi peristiwa-peristiwa tak diinginkan yang tak bisa dicegah dengan kekuatan tekad apapun. Dalam buku Bukan Siapa-Siapa, Ajahn Brahm membantu kita belajar menanggalkan terpaan angin pengharapan semu dan alih-alih mengikuti jalan Buddha mengenai pemahaman, melepas kelekatan kita terhadap masa lalu dan masa depan, terhadap diri dan yang lain. Kita bisa secara langsung mengalami keadaan alami ketentraman yang mendasari semua batin kita dan menemukan kebahagiaan momen kini. Dalam kelapangan itu, kita belajar apa artinya lenyap. Ajahn Brahm, pemandu tiada tara bagi kebahagiaan meditasi, menjadikan perjalanan jadi menyenangkan sekaligus berharga. Judul buku Bukan Siapa-Siapa, Seni Memadamkan Keakuan. Judul asal The Art of Disappearing, The Buddha's Path to Lasting Joy. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Tasvan Santa Citta, penyunting Handaka Wijananda, penata Andreas Dipaloka, penerbit Awareness Publication, hak cipta, naskah, copyright 2011 Ajahn Brahm, terjemahan copyright 2013 Awareness Publication. Cetakan pertama Februari 2013. Pada video part 11a ini, saya akan membacakan sebagian dari bab 11, Mendaki Piramida Samadhi. Bab 11 ini merupakan bab terakhir dari buku Bukan Siapa-Siapa ini. Baiklah, kita mulai. Bab 11, Mendaki Piramida Samadhi. Ajahn Tate adalah salah satu biku yang paling saya kasihi. Biku yang benar-benar terlihat seperti seorang arahat. Saya tidak akan pernah melupakan penglihatan saya akan beliau di wiharanya di Provinsi Nong Khai, di tepian Sungai Mekong. Raja Thailand telah membangunkan sebuah aula besar untuknya. Dalam bahasa Thai disebut mandapa. Dan aula itu sungguh sangat megah bagi sebuah wihara hutan. Saya akan selalu ingat saat masuk ke dalam aula itu. Bangunan itu dirancang dengan cantik, dengan pemandangan indah menghadap ke sungai. Dan di pojokannya, duduklah di kursi biku tua ini. Cara ia memandang dan aura di sekelilingnya menyiratkan bahwa inilah orang yang sangat tentram, seorang biku suci. Ia tampaknya benar-benar cocok berada di kaki sebuah pohon dengan dedaunan dan ranting menaunginya. Namun, ia telah ditaruh di tempat ini oleh raja. Itulah takdirnya, jika boleh dibilang begitu. Sebelum saya pergi menemuinya, saya telah memikirkan semua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada biku agung ini. Namun, ketika saya mendekatinya, semua pertanyaan itu rontok, yang dalam satu pengertian membuat perjalanan saya ke sana tampaknya sia-sia. Alih-alih menanyakan pertanyaan, saya mengatakan sesuatu
yang sesungguhnya cukup bijaksana, bahwa lebih baik jika kita tidak mengajukan pertanyaan, namun menemukan jawabannya sendiri. Itu membuatnya tersenyum. Ajahn Tate berkata, "Ya, itulah sikap yang benar." Alih-alih bergantung pada orang lain, kita seharusnya menemukan kebenaran itu sendiri dan bertanggung jawab atas kebajikan, ketentraman, dan kebijaksanaan kita sendiri. Tetaplah sederhana. Dewasa ini, kita sering terpapar banjir informasi. Banyak dari kita yang menyimpan banyak kumpulan ceramah yang dikompres dalam format MP3 dalam iPod kita. Di wihara, kami memiliki semua sutta dalam bahasa Pali, Mandarin, Thai, dan Inggris, dan bahkan beberapa dalam bahasa Jerman. Sutta-sutta ini juga tersedia di komputer di kantor kami. Ada begitu banyak dhamma yang tersedia, sehingga kadang Anda bertanya-tanya, berapa banyak yang sebenarnya diperlukan? Pada zaman Buddha, orang mungkin hanya mendengar sutta tunggal saja, dan bagi sebagian orang, itu sudah cukup untuk melihat kebenaran dan meraih kebahagiaan serta keseimbangan dalam hidup mereka. Namun, zaman sekarang banyak orang melahap informasi. Sama seperti tubuh banyak orang kelebihan berat badan dan kegemukan karena makan terlalu banyak. Demikian pula, banyak otak orang kelebihan berat dan kegemukan karena melahap terlalu banyak informasi. Jika kita tidak tahu cara menangani seluruh informasi itu, informasi bisa saja hanya membingungkan kita. Kita perlu ingat bahwa intisari ajaran Buddha itu jelas dan sederhana. Tidak melakukan segala kejahatan, meningkatkan kebajikan, dan memurnikan batin sendiri. Dhammapada 183. Pada gilirannya, ini mengarah hanya pada satu hal, jalan kebaikan, ketentraman, dan keselarasan. Ajaran sederhana seringkali adalah yang terbaik. Sebagai umat Buddha, karenanya kita berkomitmen pada kebaikan dan mengikuti sila. Dan kita tidak bisa hanya memikirkan mengenai hal-hal ini. Sesungguhnya, kita harus mempraktekannya. Hanya pada saat itulah hal-hal ini bisa membawa pada ketentraman, keterbebasan, dan keselarasan. Apa yang kita lakukanlah yang penting, dan kita tahu hal yang benar untuk dilakukan melalui hasilnya. Itulah sebabnya Buddha berkata kepada Biku Upali bahwa seseorang mengetahui bahwa suatu hal selaras dengan dhamma, selaras dengan jalan yang benar, jika hal itu membawa pada rasa keterbebasan dan ketentraman yang indah. Anguttara Nikaya 7.283. Rasa keterbebasan dan ketentraman yang berkembang seiring Anda berlatih dengan benar merupakan pengalaman batin, karena derita jasmani tak terhindarkan. Ketika hal-hal terjadi di dunia, batin hanya melihat dan mengetahui bahwa itulah alaminya sangsara, dan bahwa sangsara adalah duka. Anda melihat duka tanpa bereaksi terhadapnya, cuma berdiri di sana, di tengah duka, sebagaimana adanya. Dalam sutta, para arahanta agung mengatakan bahwa dunia hanyalah duka yang muncul dan duka yang berlalu. Samyutta Nikaya 12.2.15.
para arahanta agung ini seringkali tak dapat dikenali. Mereka akan berjalan menyambut derma makanan, menyantap makanan mereka, melakukan pekerjaan harian mereka, tidur pada malam hari, dan bangun pada pagi hari. Karena mereka melebur ke dalam masyarakat dan tidak menonjol. Mereka nyaris lenyap di latar. Kesetataran seperti itu adalah bagian dari praktek jalan madya. Apapun yang membawa pada keadaan kebahagiaan, keheningan, dan ketentraman adalah jalan yang benar. Kebahagiaan, kebajikan, dan pengendalian diri. Anda bisa mengajari orang untuk mempraktekkan kebajikan dan menjaga sila. Namun pada akhirnya, Anda tidak tahu apa yang orang sebenarnya perbuat. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menunjukkan kepada mereka apa yang Buddha lakukan, apa yang para Kruba Ajan lakukan, dan apa yang Sutta sampaikan. Jika Anda ingin memiliki kehidupan yang bahagia dan tentram, Anda harus mengekang kotoran batin. Apakah Anda seorang biku atau perumah tangga? Jika Anda berkecimpung dalam kenikmatan indrawi, Anda akan kehilangan kekuatan spiritual Anda dan akan terseret ke dalam arus dunia. Orang yang berkecimpung dalam kenikmatan seperti itu mungkin akan tampak bahagia dari luar. Namun, jika Anda melihat lebih dalam, Anda akan melihat hal yang lain. Ada pepatah hebat dari George Bernard Shaw yang ketika ditanya, mengapa orang yang tak beriman tampak lebih bahagia ketimbang yang beriman? Menjawab bahwa itu tidak ada bedanya dengan orang mabuk yang tampak lebih bahagia ketimbang yang tidak mabuk. Sama pula halnya dengan dunia 5 indera. Mengejar kenikmatan dengan menonton film, pergi ke pesta, melakukan hubungan intim, atau apapun. Itu seperti mabuk dengan 5 indera. Itu adalah wujud kegelapan batin, dan Anda harus membayarnya kelak. Anda sedang meminjam kebahagiaan, dan setelahnya Anda mengalami perasaan negatif, keresahan, atau bahkan depresi. Dalam sutta seperti Samanya Phala Sutta, Digha Nikaya 2.63, Buddha mengatakan bahwa siapapun yang menjaga perilaku moral yang baik akan mengalami anawajja sukha, kebahagiaan tak tercela. Sungguh menakjubkan mengalami kebenaran dari ajaran seperti itu dengan praktek Anda sendiri. Ketika Anda menjaga sila, mengendalikan diri, dan melakukan hal yang benar selama rentang waktu yang lama, Anda akan merasa benar-benar nyaman. Anda tidak melakukan hal-hal yang orang lain tidak ketahui, dengan berpikir bahwa Anda pintar karena berkutat dalam kenikmatan rahasia. Hal-hal semacam itu bagaimanapun tidak pernah jadi rahasia, sebab Anda tahu dan Anda peduli. Anda tidak perlu harus merasa bersalah atau menghukum diri Anda, namun Anda kehilangan kebahagiaan yang muncul dari keterbebasan yang lahir dari ketaktercelaan. Jika Anda melihat kehidupan Anda dengan seksama, Anda akan mampu mengamati akibat dari perbuatan Anda pada tataran kebahagiaan, ketentraman, dan keterbebasan Anda. Pengendalian juga memberi Anda rasa kekuatan. Sudah menjadi pengalaman saya setiap kali saya melepas sesuatu dan mengendalikan nafsu saya, baik sebagai biku atau perumah tangga. Itulah yang saya rasakan ketika saya meninggalkan alkohol saat saya mahasiswa.
Anda merasakan kekuatan yang tidak tunduk pada kotoran batin. Anda telah menendang kotoran batin dan terbebas dari mereka. Itu secara harfiah seperti terbebas dari penjara atau belenggu. Makin Anda berkubang dalam 5 indera, makin Anda mengikatkan diri Anda dalam belenggu. Namun, makin Anda menghentikan ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin, makin Anda mengikuti jalan Arya, dan makin banyak kebahagiaan dan ketentraman yang Anda alami. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana Buddha akan menjalaninya? Apa yang Biku Moha Moggallana atau Biku Sariputta akan lakukan? Jika Anda mengikuti teladan para biku dan bikuni agung dalam sutta, Anda tidak akan bisa salah. Anda akan mendapat batin yang seimbang dan bahagia, karena Anda menahan, melepas, dan mengatasi penyebab duka dalam hidup. Jadi, ketika Anda mulai mempraktekkan kebajikan, tingkat kebahagiaan Anda meningkat. Karena Anda memiliki kebahagiaan lebih tinggi, penyadaran Anda meningkat. Anda merasa lebih tentram, dan meditasi Anda meningkat. Itu semua muncul bersama ketika Anda mulai mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan juga memberikan Anda rasa kecukupan hati. Kecukupan hati adalah hasil dari pengendalian, karena batin Anda lebih tidak diperbudak oleh nafsu. Mohon, kenalilah kebahagiaan hasil keterbebasan dari nafsu sebagai lawan perbudakan dari nafsu. Di dunia, Anda terus-menerus ditarik di hidung. Ada perempuan cantik atau pria tampan muncul dan Anda harus melihat. Cepat atau lambat, Anda akan pergi keluar bersama dan kemudian Anda tertangkap. Anda terkena borgol, cincin pertunangan, dan cincin pernikahan. Kemudian Anda akan terjebak selama bertahun-tahun. Pernikahan seringkali cerai, dan kemudian Anda harus membayar ganti rugi perceraian, mungkin sampai akhir hayat Anda. Jadi berhati-hatilah akan apa yang Anda lakukan jika Anda ingin mempertahankan keterbebasan sejati. Jadilah tuan atas keinginan Anda. Pada awalnya, ketika Anda terperangkap dalam dunia, Anda pikir Anda memiliki keinginan Anda dan memegang kendali terhadap keinginan. Namun, jika Anda mencebur, Anda akan dapati bahwa nafsu segera akan mengendalikan Anda. Alih-alih punya pilihan, Anda kini terpaksa memuaskan mereka. Dahulu sekali, saya melihat drama Waiting for Godot. Dalam drama ini, salah satu tokohnya punya seekor anjing. Di babak awal drama ini, ia membawa anjing ini kemana-mana. Di babak kedua, anjing itu menjadi tuan, dan pemiliknya harus merangkak di 4 kaki dengan kalung dan rantai. Salah satu tema drama ini adalah tuan dan budak biasanya bertukar tempat, dan hal yang sama berlaku pada hubungan kita dengan nafsu. Kita mulai dengan berpikir bahwa kita bisa mengendalikan nafsu dan keinginan kita, bahwa kita bisa menekuk mereka sesuai kemauan dan tujuan kita. Namun, sebelum kita menyadarinya, nafsu dan keinginan dan suasana batin malah yang mengendalikan kita. Untuk meraih keterbebasan, kita harus menggunakan pengendalian. Kita harus mengatakan tidak kepada nafsu dan keinginan.
ketika kita mengatakan tidak untuk berkecimpung dalam pengalaman indrawi, kita merasakan sensasi keterbebasan yang menakjubkan. Kita tidak lagi diperbudak oleh pengalaman-pengalaman itu. Jika Anda tidak bisa tidur karena naik pesawat lintas malam, adalah hebat untuk tahu bahwa Anda tidak perlu harus tidur. Anda bisa menanganinya. Sungguh baik bisa mendapatkan makanan harian Anda. Namun, jika tidak mendapatkannya, itu tidak terlalu mengusik Anda. Jadi, meskipun Buddha tidak benar-benar menyarankan puasa, kadang bagus juga berpuasa seharian hanya untuk menemukan bahwa Anda masih menjadi tuan atas nafsu Anda. Bertahun-tahun yang lalu, saya memutuskan untuk tidak minum teh selama 3 bulan retret musim hujan. Segera setelah mengumumkannya, salah seorang rekan biku yang hidup bersama saya waktu itu menemui saya dengan cemas besar. Karena ia tahu ini adalah pengorbanan besar bagi orang Inggris. Beberapa tahun sebelumnya, ada biku Inggris lainnya yang melakukan hal yang sama dan menemukan puasa ini sangat sulit. Saya menjawab bahwa saya bertekad untuk mengalami waktu yang menyenangkan tanpa teh. Dan pada akhirnya, puasa teh itu tidak banyak mempengaruhi saya. Jadi, kadang enak juga melonggarkan kekangan nafsu Anda. Makin sedikit yang Anda miliki dan makin sedikit yang Anda butuhkan, makin bebaslah Anda. Anda tahu bahwa hal-hal ini tidak menguasai Anda. Andalah yang menguasai mereka. Jika Anda memiliki pengendalian, Anda bisa mengatakan tidak kepada nafsu dan keinginan. Tidak hanya Anda meraih rasa keterbebasan dan ketentraman yang luar biasa, namun juga kepercayaan diri yang menakjubkan. Ini sesungguhnya disebutkan dalam sutta. Jika Anda bajik, jika Anda menjalani sila, Anda bisa pergi kemanapun tanpa takut. Digha Nikaya 16.1.24. Lalu, karena nafsu tidak menguasai Anda, maka Anda leluasa dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Jadi, pengendalian indera meningkatkan keyakinan dan perasaan kemandirian yang mengagumkan. Anda semestinya bercita-cita meraih keterbebasan, ketentraman, dan kebahagiaan yang lahir dari kebajikan dan hati yang baik. Namun, jangan membiarkan kebajikan menjadi keharusan bagi Anda. Saat Anda memahami kebajikan dengan benar, Anda tahu bahwa kebajikan itu adalah keterbebasan dari duka. Seperti anak kecil yang menaruh tangannya ke dalam api, kita menderita sakit ketika kita melakukan hal yang keliru. Namun, sama seperti anak kecil belajar dari pengalamannya dan tidak menaruh tangannya ke dalam api lagi, demikian juga kita seharusnya cukup waspada untuk melihat akibat dari perbuatan kita. Jika tidak, kita akan tetap berada di dalam kekuasaan nafsu, niat buruk, rasa bersalah, dan kotoran batin lainnya. Dan hanya akan menciptakan lebih banyak derita dan rasa sakit bagi diri kita. Kebajikan sejati, di lain pihak, menciptakan ketentraman, keterbebasan, dan kebahagiaan. Sama pula dengan meditasi. Jika Anda betul-betul melepas dan meneduhkan batin, itu pun akan membawa ke sifat-sifat indah ini. Piramida samadhi dan wawasan cerah. Buddha mengatakan, dan inilah bagian dari pelafalan saat penahbisan monastik, bahwa ketika samadhi diperkuat oleh kebajikan, samadhi memiliki manfaat dan buah yang besar.
Tiga Nikaya 16.1.12. Buddha sesungguhnya mengatakan bahwa tanpa mengendalikan kotoran batin dan berkomitmen melakukan hal yang benar, samadhi itu lemah. Ketika orang berpikir mengenai meditasi, mereka sering bertanya-tanya, bagaimana mereka seharusnya mengamati napas? Apa yang seharusnya mereka lakukan ketika nimitta muncul? Dan berbagai aspek teknis lainnya mengenai bagaimana proses meditasi bekerja. Namun, mereka jarang bertanya apa yang membahan bakari samadhi. Mudah untuk melupakan bahwa kebajikan dan pengendalian sangatlah penting bagi keberhasilan dalam samadhi. Tayana Sutta, Samyutta Nikaya 2.28, mengatakan bahwa Anda tak bisa mencapai kemanunggalan batin, samadhi, tanpa meninggalkan 5 indera dan nafsu indrawi. Itu adalah ajaran yang penting. Kita tahu bahwa dunia 5 indera adalah dukkha pada hakikatnya dan tak terhindarkan membawa pada masalah dan kesulitan. Ketika saya bekerja untuk memelihara wihara atau memimpin sangga, saya tahu ini akan penuh dengan duka karena keduanya berada dalam dunia penglihatan, suara, bau, cita rasa, dan sentuhan. Selalu merupakan perjuangan untuk menjaga hal-hal ini tetap terpelihara. Saya tidak mengharapkan hal itu mudah hanya karena saya yang melakukannya. Kenyataannya adalah Anda tak bisa meloloskan diri dari duka dalam dunia 5 indera. Sehingga hanya ada satu solusi, Anda harus melepasnya. Satu-satunya tujuan meditasi, proses yang membawa menuju samadhi, adalah menenangkan 5 indera dan membuat batin menjadi tentram. Hanya dari ketentraman dan keheningan, dari pelepasan, Anda bisa memperoleh sudut pandang yang realistik mengenai dunia. Saat masih muda, saya pergi ke Amerika Tengah. Saya pergi menembus hutan di semenanjung Yucatan, dan kemudian saya mendaki salah satu piramida Maya kuno. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, saya bisa melihat melampaui sekeliling saya dan mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai tempat saya berada. Ini adalah kiasan yang sungguh bagus untuk apa yang terjadi dalam meditasi. Ketika Anda masuk ke keadaan samadhi yang benar, batin Anda menjadi begitu jernih, sehingga untuk pertama kalinya Anda bisa melihat ke bawah dengan sudut pandang cerah mengenai dunia tempat Anda selama ini bergulat di dalamnya. Inilah aspek penting dari kebijaksanaan. Ketika Anda melangkah keluar dari diri Anda yang biasa, Anda dengan akurat bisa melihat dan menilai apa yang telah Anda lakukan selama ini. Anda bisa melihat bahwa meskipun Anda pikir Anda bijak, seringkali Anda tidak bijak. Meski Anda pikir Anda melakukan hal yang baik di dunia, ada kalanya Anda malah melukai diri Anda dan orang lain. Ketika saya melintasi rimba, saya tidak bisa melihat kemana saya hendak pergi, dan rasanya perjalanan itu begitu berat. Namun di ketinggian puncak piramida itu, saya bisa melihat di mana letak jalur terbaik, jalur yang termudah dan terpendek. Sama pula, ketika Anda menjalani latihan meditasi yang benar, Anda memahami apakah dunia itu, dan Anda menyadari jalan yang paling tentram, paling bebas masalah untuk menembusi hutan kehidupan. Ketika Anda melihat dengan jernih, Anda berhenti mengharapkan hal-hal dari kehidupan yang tak akan pernah bisa diberikan kepada Anda.
Itulah definisi saya mengenai duka. Mengharapkan dari kehidupan apa yang tak pernah bisa diberikan kehidupan. Jika Anda menginginkan terlampau banyak dari hidup, Anda menderita. Anda menciptakan derita itu dengan pengharapan Anda. Ketika Anda memahami keterbatasan hidup dan keterbatasan kemampuan Anda tahu bahwa apa yang bisa Anda lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk membantu dan tidak merugikan orang lain. Namun, bahkan dengan perniatan paling baik, kadang Anda tak berhasil. Itulah hidup. Anda tak bisa melakukan apa-apa tentang hal itu. Saya hentikan sampai di sini video part 11A. Pada video part 11B, saya akan menyelesaikan seluruh dari bab 11 ini, sekaligus melanjutkannya dengan senarai rujukan atau singkatan dan senarai istilah. Sehingga pada video part 11B, saya akan menyelesaikan membacakan seluruh isi buku dari Bukan Siapa-Siapa ini. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang